Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Sekarang kita analisa market ya untuk sekarang karena market libur ya, market libur di monthly ya struktur sekarang membuat A, B dan akan membuat C, entah C-nya itu sampai di candle ini atau sampai mana ya kita juga tidak tahu karena ini time frame-nya monthly, jadi sangat lama. Cuma untuk kita ambil datanya saja ya, jika di time frame besar itu akan melakukan kenaikan atau masih mencari break C-nya atau berhenti di struktur C-nya. Dan di weekly ya, jika kita lihat di struktur terakhirnya di sini juga terbentuk A, B, C ya. B sudah di break ya. Dan di sini juga membentuk lagi A, B ya. Ini akan membentuk C ya. Menurut saya dia akan membentuk C, entah C-nya nanti akan sampai mana ya, karena level 261 di weekly ini sudah dicapai ya dengan sedikit shadow ini. Kemungkinan ya menurut saya itu nanti sampai ada body di area-area sini ya, di area 261. Oke, di weekly sudah mencapai di level 261 ya. Sekarang kita turunkan lagi time frame-nya ya. Kita turunkan lagi time frame-nya di daily ya. Di daily yang kemarin itu sudah saya ukur juga ya di Fibo musangnya. Di sini ada candle CP1B, lalu kita ukur dari sini itu sudah sampai di level 423 ya, di level 423. Dan level 423 ini bertepatan dengan level weekly tadi di 261 ya. Pernah saya share itu di komunitas postingan ya. Oke, di sini kita sudah mengambil datanya ya. Dan kita lihat di sini market ya tadi sudah sampai di level-level 261 423 ya. Di sini market sekarang membentuk ya A, B, C, dan ini ada kemungkinan akan membentuk A, B, C. Jadi ada kemungkinan market itu ada koreksi ke bawah untuk membuat struktur A, B seperti ini. Jadi akan membuat struktur B-nya. Itu jika saya lihat di daily, tapi kita juga perlu ingat ya tadi di time frame besar itu tren masih indikasi kenaikan atau bullish. Nah, setelah itu kita lihat ya di H4. Di H4 ini jika kita lihat di candle-candle terakhir ya, di sini kemarin sudah saya tandai ya, ada yang namanya setup CP1 ya. Ada setup CP1 sell ya. Saya kemarin juga sell di area-area sini ya. Saya juga dapat sell di area-area situ ya. Saya tunggu pullback-nya itu di area ini ya. Ini ada candle CP1 ya. Lalu saya tunggu di area-area sini. Alhamdulillah kemarin itu dapat diwujud, tapi saya lupa ya untuk take profit wajibnya itu belum saya itu. Harusnya saya sudah profit di 161, cuma saya ambil satu layer ya. Biasanya saya ambil 2 layer, itu kemarin itu saya cuma ambil 1 layer, jadi tidak bisa jadi saya cuma mengambil take profit di area 261 ya. Jika saya mengambil di 161 mungkin saya sudah take profit di area situ. Sayang sekali. Oke, kita analisa saja ya. Di H4 ada
dominan ada CB1 sell di H4 ya, dan sudah sampai di level 161 ya, sampai di level 161. Tapi menurut saya kemungkinan market itu akan sampai di level 261 ya. Market akan sampai di level 261, tapi di sini banyak sekali rejeksi ya. Ini market direspon ya, market direspon dan menurut saya ya, market di H4 ini baru membentuk bos ya. Ini struktur SMC nya ya, struktur marketnya itu seperti ini ya. Jadi dia mau membuat high valid ya. Gimana high validnya? Jika ini nanti high valid ini setelah membentuk bos ini ya, dia mampu break low ya, low sebelah kirinya yang pertama ya. Di sini saya lihat di H4 ini ya, ini masih bukan low ya, jadi ini masih bukan low yang ini. Di sini dia membuat high ya, tapi low terbawah ini tidak ada struktur seperti ini ya. Jadi ini tidak ada struktur seperti itu. Candle bearish ini ya, di sini shadownya dan sebelahnya ini malah makin ke atas. Jadi ini bukan sebuah low. Jadi ini belum ada break swing low ya. Jadi strukturnya masih mana tadi? Nah, strukturnya ini masih seperti ini ya. Jika ini nanti di break ya, masuk level 43, berarti dia mampu membuat low, baru kita bisa open posisi buy ya. Ini bertindak sebagai inducement ya, ini order block. Sebenarnya sangat bagus ini untuk kita open posisi buy ya. Ini bisa untuk mapping di area-area sini jika dia nanti melakukan penurunan ya. Mudah-mudahan market itu bisa seperti ini ya, lalu dia baru melakukan kenaikan. Karena kita lihat di sini ada order block ya, di sini ada inducement atau low yang wajib di break jika ingin membuat high valid ini ya. Market harus break swing low ini, jadi ini akan menjadi high valid di area sini. Oke, menurut saya market ini penurunannya hanya sebuah koreksi ya, atau retest. Nanti market akan melanjutkan dengan kenaikan. Ini jika kita lihat di time frame H4 ya, atau time frame besar ya. Di H1 kemarin sudah dapat entryan di area situ ya. Nah, sebenarnya kemarin itu saya share di grup ya, tapi entah teman-teman itu ambil atau tidak. Karena saya share di grup itu memang saya himbau ya, saya katakan gunakan sinyal itu sebagai indikator jika teman-teman sudah memiliki trading plan sendiri ya. Di sini kemarin itu ya, di area ini sudah terbentuk candle CB1 break ya. Jadi di sini ada candle CB1 break dan candle bearish ini yang mampu break ya. Jadi kemarin itu teman-teman saya suruh nunggu sell itu di area sini ya. Jadi di area candle CB1 ini ya. Dan jika teman-teman sudah menunggu itu, sebenarnya ya market itu setelah break itu sudah dapat di situ ya. Dan jika mau mengambil sampai level ini 161 ini mungkin sudah dapat profit ya, sudah dapat profit. Dan ini masih melakukan retest lalu mengambil lagi ya. Tapi tentu kita mengukur Fibonya seperti ini ya. Ini kita geser ya, kita ukur yang baru terjadi. Jadi take profitnya bisa di area 161 ya, atau sampai di area 261. Kemarin itu saya ambil take profit itu di 261, tapi market
melakukan kenaikan ya, sebelum menyentuh take profit itu market melakukan kenaikan. Jadi menurut saya market ini juga di sini kita lihat ya, di sini ada supply penghalang pertama ya. Jika dia melakukan kenaikan juga ada penghalang kedua di sini. Dan saya ada antrian di area sini ya, tapi sudah saya pasang SL plus. Jadi jika market nanti sampai di area ini, maka saya akan terkena SL plus. Jadi seperti itu ya. Di H1 ada CP1 sell, tapi masih belum sampai di level 261 ya. Tapi di sini sudah sangat mendekati ya, dan ini adalah area-area retest. Jadi biasanya market itu jika melakukan retest itu cuma di 161 ya, lalu dia melakukan atau melanjutkan trennya. Jika dia melakukan retest itu biasanya tidak begitu jauh, misal sampai di 423 ya, biasanya seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya, bisa saja karena dilihat di sini ya, di area-area demandnya itu berada di area-area 423 ini ya, di area-area 423. Di sini juga ada resisten ya, juga wajib hati-hati. Di sini market bisa memantulkan harga untuk lebih jauh ya. Jika di area-area sini mungkin hanya sebuah sideways ya, naik turunnya itu seperti ini. Tapi jika dia sudah masuk di area SND, maka powernya itu sangat besar ya untuk melanjutkan trennya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita ganti time frame di M30 ya. Ini market sekarang melakukan pullback atau retest ya dari time frame besar tadi yang sudah saya katakan tadi, membuat B-nya ya, struktur B-nya, entah sampai mana struktur B-nya ini nanti ya. Dan di sini di M30 kita bisa lihat ya, ini bertepatan ya dengan H1 tadi ya, dan diambil area entry ya, CP1 sell, dan sekarang membentuk IB. Tapi ingat, IB ini masih indikasi ya, masih indikasi kenaikan. Jika ini nanti di break ya, sebentar, sekarang market ya kita besar ini. Jika ini nanti mampu di break, maka ini menjadi CP1 ya, maka kita bisa ukur ya, bisa ukur di area sini level 100. Fibo level 0 nya itu cukup di sini, karena yang terbentuk itu ini, bukan di sini ya, bukan ini tapi ini level 161 sampai mana. Itu kita juga bisa open posisi sell nanti jika dia masuk di area 161 ya, karena di H1 tadi ya market ini masih belum menyentuh area 261, kemungkinan masih bisa sampai ya. Di M15 coba kita lihat ya, kita turunkan lagi time frame-nya ya. Di sini sudah membuat IB ya. Tapi untuk melakukan penurunan memang market harus mampu break low ini ya, mampu break swing low ini. Dan di M15 ini ya, kita lihat di sini ada setup CP1B di sini ya. Kemarin itu saya posting di grup Telegram ya, ini adalah SNRC ya, setup SNRC ya, dimana ada penurunan lalu membuat swing ya, dia naik, lalu di sini ada drop, base drop yang bertepatan dengan swing ya. Jadi SNRC1 itu ya, misal market seperti ini, penurunan membuat swing, di sini membuat drop, base drop ya. Entry kita itu di area-area ini ya. Dia melakukan naik lalu kita entry untuk sell.
Ini adalah setup continue atau penerusan. Jika kenaikan juga seperti itu ya. Jika kenaikan dia membuat swing high, swing low, lalu membuat rally, base rally ya. Dan base-nya ini jika formasinya satu candle ini biasanya lebih kuat, tapi kemarin itu market ya masih mampu nge-break ya. Jadi menurut saya ini entah valid atau enggak ya, kemungkinan akan gagal ya, karena di sini mampu di break dan membuat setup CP1 buy ya, membuat setup CP1 buy di area sini ya. Dan saya juga belum sempat close entry saya ya. Oke, jadi di sini ada setup CP1 buy ya, ini level 161. Kita bisa open posisi sell di area sini ya, jika mau melakukan open posisi sell, tapi SL wajib di atas swing ini ya. Jika di break berarti analisa kita gagal atau ikhlaskan. Karena apa? Karena kita lihat di time frame besar tadi market sedang membuat A, B ya, B nya ini entah sampai mana ya. Jadi ini market membuat struktur B nya time frame besar ya, struktur B nya time frame besar, entah apa cuma sampai di sini lalu market nanti naik ya, bisa saja terjadi seperti itu ya. Bentar ya, kita lihat setupnya CP1 tadi. Kalau menurut saya jika dilihat di time frame H4 ya, H4 daily, dilihat dari time frame besarnya ini market masih membuat koreksi B ya, harus sampai di area sini seharusnya. Menurut saya market akan sampai di level 261 ya, menurut saya, tapi juga perlu dianalisa ulang karena ada news ya untuk hari ini, tapi hari ini libur. Ada news itu ya, di sini di jam 1 ada pergerakan di Euro USD ya, di Euro ini ada pergerakan penurunan ya. Setelah itu market akan melakukan di sini saya lihat kemarin itu ada kenaikan di jam-jam malam ya, jam-jam malam ini akan ada kenaikan yang cukup ya impulsif menurut analisa saya. Jika kita berpacu di fundamental ya, ini ada penurunan sedikit ya, lalu melakukan impulsif kenaikan, lalu market sideways ya di sini. Setelah melakukan penurunan lalu impulsif naik, lalu membuat base, biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa turun ya, karena saya ada open posisi sell yang belum saya close di sana. Tapi jika dilihat dari historinya ya, teman-teman bisa lihat historinya ini ya. Ini bisa jadi acuan juga. Di sini justru market melakukan penurunan ya. Oke, jadi di fundamentalnya itu market nanti akan melakukan kenaikan ya. Setelah penurunan retest itu akan melakukan kenaikan yang lumayan impulsif ya, lalu membuat base ya. Jadi seperti ini, lalu membuat base seperti ini. Jika dilihat dari fundamentalnya ya. Ini misal bisa saja market itu seperti ini ya, lalu dia naik mengambil inducement ya sampai di area order block ini, lalu market melakukan kenaikan misal seperti ini.
Jadi inilah ya, bisa saja market itu seperti ini ya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi untuk hari ini market melakukan retest B atau pullback B untuk melanjutkan trennya kenaikan, dan di fundamentalnya tadi di jam malam nanti malam ya, di jam-jam malam itu ada kenaikan harga, jadi perlu diwaspadai. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya share kali ini. Sehat selalu dan banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.